Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Walansari dengan NPM 41182037200097. Di video kali ini saya akan menjawab soal-soal UAS mata kuliah Etika dan Praktek Profesi. Nah, yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang konsep diri? Nah, konsep diri ini adalah persepsi, pandangan dan perasaan kita tentang diri kita sendiri yang terbentuk melalui pengalaman hidup dengan lingkungan dan mendapat pengaruh dari orang-orang yang dianggap penting. Konsep diri ini merujuk pada kesadaran tentang diri sendiri, kesadaran tentang fungsi keberadaannya, tidak hanya menyangkut persepsi tentang apa yang nyata, tetapi juga apa yang dipikirkan. Jadi, konsep diri ini memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan hidup seseorang. Nah, lalu mengapa sih praktisi PR ini harus memiliki konsep diri dan bagaimana cara membangun konsep diri seorang praktisi PR? Nah, sebagai praktisi PR harus memiliki konsep diri. Seseorang dengan konsep diri yang positif akan terlihat optimis, penuh percaya diri, dan selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa seorang PR atau apapun profesi lain itu sangat menuntut kita untuk memiliki konsep diri yang positif. Jadi, konsep diri merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya secara menyeluruh. Konsep diri penting dalam PR untuk mengarahkan interaksi seorang PR dengan lingkungannya. Lalu bagaimana cara membangun konsep diri seorang praktisi PR? Yang pertama ini self image atau gambaran diri. Siapa diri kita menurut pikiran kita? Kenali dan pahami diri kita masing-masing. Hal ini mencakup kekuatan dan juga kelemahan yang ada dalam pada diri kita. Nah, sikap ini mencakup persepsi dan perasaan tentang ukuran, bentuk, fungsi penampilan dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu yang secara berkesinambungan dimodifikasi dengan pengalaman baru setiap individu. Yang kedua, self esteem atau harga diri. Harga diri ini adalah penilaian pribadi terhadap hasil apa yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri atau tempatkan tujuan yang realistis. Karena semakin realistis dan operasional tujuan kita, maka kita akan memiliki probabilitas untuk mencapainya. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap pilihanmu, karena hidupmu adalah tanggung jawabmu. Berhasil atau gagal itu semua tergantung dari dirimu. Kamu tidak bisa selamanya menyalahkan orang lain jika gagal. Kamu tetap perlu introspeksi diri. Tanggung jawabnya adalah salah satu kunci untuk membantu kita memiliki konsep diri yang positif. Kemudian yang keempat, kelilingi dirimu dengan lingkungan yang positif. Nah, lingkunganmu yang akan mencerminkan siapa kamu untuk dan tentunya membentuk konsep dirimu. Kemudian soal yang kedua, penting bagi seorang praktisi VR dalam membangun hubungan yang baik dengan pegiat media, karena dalam pekerjaan PR, media relation ini juga kerap kali diketahui sebagai penanganan krisis dengan memberitakan perihal hal-hal yang positif seputar perusahaan ketika perusahaan sedang dilanda isu yang negatif. Lalu bagaimana nih etika yang harus dimiliki praktisi PR dalam menjalani hubungan dengan media tersebut? Nah, etika media relation yang harus dimiliki praktisi PR melibatkan aspek-aspek kejujuran, transparansi, kesetaraan, perilakuan adil, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip komunikasi yang etis. Nah, hal ini juga mencakup menghindari manipulasi informasi yang disampaikan, serta mengakui dan menghormati batasan-batasan hukum, etika, dan privasi yang terkait dengan penggunaan media. Nah, prinsip-prinsip etika ini yang bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antara organisasi atau individu dengan media didasarkan pada integritas, transparansi, dan kualitas komunikasi yang bertanggung jawab. Nah, etika ini menjadi landasan bagi praktik komunikasi yang profesional, menjaga kepercayaan publik, serta mempromosikan hubungan yang saling menguntungkan antara media dan pihak yang terlibat. Lalu kira-kira kegiatan apa saja yang efektif untuk menjaga hubungan yang baik dengan media agar bertahan lama? Nah, kegiatan yang pertama di sini ada special event, peristiwa khusus sebagai suatu kegiatan PR yang penting yang mampu meningkatkan pengetahuan dan selera publik.
Nah, contohnya ini ada peresmian gedung, open house. Nah, ini merupakan sebuah publisitas dalam media massa mengenai peristiwa yang direncanakan tanpa membayar. Kemudian yang kedua ada press luncheon, yaitu mengadakan jamuan makan siang bagi wakil media atau wartawan sambil disampaikan informasi terbaru tentang lembaga. Kemudian yang ketiga ini ada press interview, wawancara media, di mana pejabat PR atau top manajemen diwawancarai oleh wartawan. Nah, kegiatan ini sifatnya lebih pribadi. Kemudian soal yang ketiga, dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik, peran humas dalam sebuah pemerintahan menjadi sangat penting karena peran humas ini yang pertama mengamati dan mempelajari keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat. Yang kedua, kegiatan untuk memberikan nasihat atau sumbang saran dalam menanggapi apa yang sebaiknya dapat dilakukan instansi atau lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan antara publik dengan para pejabat pemerintahan. Kemudian yang terakhir, memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintahan yang bersangkutan. Nah, mungkin cukup sekian jawaban soal UAS terkait mata kuliah etika dan praktik profesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.